Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil mu'minin wa adkhalana fi zumrati 'ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing kalian memperhatikan apa yang akan dijadikan bekal untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Al-Hasyr ayat 18. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Renungan kita siang ini adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah adalah akronim yang dimunculkan, digaungkan oleh Bung Karno, Presiden pertama RI, yang dimaksudkan mendidik bangsa ini agar ingat betapa beratnya perjuangan bangsa kita untuk merdeka. Maka untuk mengisi kemerdekaan, jangan lupa sejarah. Dan kita tahu dalam Al-Quran Karim yang 30 juz itu, sebagian terbesar adalah berisi tentang sejarah. Ada yang mengatakan 3/4, ada yang mengatakan 2/3 Al-Quran berisi sejarah, dan memang benar. Kemudian perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, juga penuh liku-liku sejarah yang dicatat oleh umat menjadi pelajaran mahal bagi perjuangan kehidupan ke depan. Bahkan di negeri ini memang sebagian ditulis, tapi ada bagian-bagian tertentu yang sengaja atau tidak dihilangkan dari sejarah. Salah satu contohnya tanggal 22 Oktober, di mana Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang kemudian sekarang dijadikan hari santri. Itu terlupakan oleh bangsa ini bahwa ada momentum seperti itu. Sungguh perang 10 November, perang yang tidak masuk akal itu, perang yang mirip perang Mu'tah itu, perang yang tidak seimbang itu, baik kuantitas maupun kualitas peserta perangnya, itu dimunculkan, didorong, dimotivasi oleh resolusi jihad mahsyar. Salah satu catatan sejarah yang panjenengan pasti tidak tahu, dan saya mendapatkan cerita dari orang tua saya yang menjadi pasukan Hizbullah saat itu, bahwa perang 10 November itu perang yang tidak masuk akal. Tidak mungkin hitungan militer, teori, strategi apapun bahwa kita menang melawan penjajah. Penjajah itu Belanda, kemudian Inggris, Gurkha, Nika, kumpul jadi satu, ngedrop ke Surabaya, dan kita tidak ada yang siap. TNI belum ada saat itu, ada TKR tapi ya partikuler atau amatir. Tapi berkat gaung resolusi jihad,
Mbah Hasyim menginstruksikan pesantren-pesantren yang berjarak 90 km wajib, laki-laki balik wajib ikut perang. Kemudian menunjuk Mbah Abbas Buntut Cirebon sebagai komandannya. Apa yang disembunyikan oleh sejarah? Satu, bahwa saat itu santri-santri ya tidak dilatih, tidak sempat latihan, hanya dibekali bambu runcing, bambu kuning yang diperuncing dan berkain doa, dan pesan bahwa kalau mau melempar bambu runcing itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Benar, dalam peperangan yang tidak seimbang itu, santri yang sebagian besar juga masih sarungan, ya hanya tekad bulat roh jihad saja mereka ke Surabaya. Maka mohon maaf ya, mohon maaf demi kebenaran sejarah, jangan disebut arek Surabaya ya. Bukan ada Surabaya, sedikit arek Surabayanya. Iya ada, memang Bung Tomo juga arek Surabaya, tapi tidak banyak. Yang banyak adalah santri dari seluruh Jawa atau terutama Jawa Timur yang jaraknya 90 km jarak pasar atau pasar. Tapi juga ada dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dan komandan dari Jawa Barat, Mbah Abbas. Teorinya pasti kalah, tapi nyatanya Jenderal Malabu dan Jenderal satunya lagi bahkan bertumbangan. Mengapa? Karena bambu runcing yang dibawa santri itu dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dilontar itu melayu diri. Ini percaya boleh, tidak percaya boleh, kodoh ini. Tapi saya kan mendapatkan cerita dari pelaku sejarah. Dilontar itu melayu diri. Kemampuan manusia normal lontar bambu runcing paling 20-30 meter itu jauh dan kena. Latihannya kapan? Tidak ada latihan. Ya doa itu malaikat. Wama rumaitah min rumaitah walakin Allah di surah Al-Anfal. Waktu itu perang Badar, kamu melempar memang, tapi sebenarnya bukan kamu yang melempar, itu Allah yang melempar. Ini sama. Jadi kenapa mereka bertumbangan? Karena kena bambu runcing. Kenapa kena bambu runcing? Dilontar, tapi melontarnya itu tadi. Ini tidak mungkin yang temukan dalam sejarah. Satu. Yang kedua, Mbah Hasyim menunjuk Mbah Abbas Buntut itu tidak main-main dengan istikharah, dengan doa, dengan riyadhah. Kenapa yang ditunjuk Mbah Abbas kok bukan komandan yang dari Jawa Timur yang relatif lebih senior? Mbah Abbas waktu itu tentu masih muda ya, sudah kiai. Karena yang dikenal paling jaduk sak Jawa itu Mbah Abbas. Dan memang tahun 65 kan juga gitu, penggembleng itu dari Cirebon. Oke, ke Mbah Abbas. Mbah Abbas ketika perang Jenggot itu sudah bom-bom diledakkan, tank-tank berkeliaran itu, Mbah Abbas santai aja jalan-jalan mencari tank, bukan menjauhi tank, mencari tank, dan tank itu ketemu di kanten, ditempelin, macet langsung. Semua tank yang ketemu Mbah Abbas macet, tidak berfungsi. Ini apa yang dalam sana tidak ada. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi untuk mempercayai, untuk tidak mempercayai itu susah. Gimana logikanya ke umat Islam atau kaum muslimin Jawa Timur yang gak latihan belas, gak siap belas itu menang melawan tentara yang hebat itu? Gurkha itu tentara India, Nika juga itu tentara yang terlatih sekali, tentara sewaan, kalah. Dan itu sejarah, tidak bisa dipungkiri. Maka jangan lupakan sejarah. Sejarah apa? Peran besar umat Islam. Sampai-sampai di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Andai bukan karena umat Islam yang besar perannya, tidak mungkin ada kata-kata itu. Walaupun sebenarnya juga ada banyak kata-kata yang berkosakata Islam, tapi demi kerukunan, demi persatuan, demi keutuhan bangsa yang belum berumur merdeka itu, umat Islam banyak.
Sejujurnya sering saya sampaikan bahwa Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia. Andai kata umat Islam ngotot tidak mau dengan kata-kata Pancasila yang sekarang kita hafal itu, bisa kok. Wong akeh suaranya. Tahun 1945 jumlah bangsa Indonesia itu 95% Muslim. Bisa dilacak secara kalkulasinya apa namanya ya persentase kaum muslim itu 95 kok. Hanya 5% kok yang tidak setuju dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi demi keutuhan umat Islam, kaum muslimin rahimahullah, tahun 65 juga tahun 48 sebenarnya, cuma karena saya juga tidak menjadi saksi. Kalau tahun 65 saya menjadi saksi. Ayah saya komandan Banser. Saya sudah umur 66, sudah umur 11 tahun. Tahu jalannya sejarah bagaimana itu tahu. Tidak mungkin logika kita mengatakan bahwa PKI kalah itu tidak benar. Sudah di mana-mana mengadakan aksi sepihak. Umat Islam diledek dengan lotrut-lotrut PKI, mati ini Gusti Allah bagi mantan, Gusti Allah mantu dan seterusnya. Saya ya sempat nonton. Ya memang waktu itu tontonannya hanya itu, nggak ada HP. Sungguh dahsyat. 64, 65 itu awal 65 sudah hampir mustahil hitung-hitungan akal kita menang. Tidak. Mereka sudah sangat siap dan perangkat kekuasaan ada pada mereka. Tapi Allah SWT Maha Kuasa. Secara dibalikkan dengan peran Angkatan Darat Pak Harto kemudian bangsa harus diakui itu. Tapi ya jangan ada dendam. Memang PKI berontak. Dan kalau berontak diapakan kalau tidak dilawan? Pak Kiai Haji Hashim Muzadi sebelum wafat pernah membisiki saya, Prof, kalau ini nanti PKI jadi bangkit, yang pertama diserang adalah bangsa. Kenapa ini? Karena saat 65 itu yang paling menonjol peran untuk menghadapi PKI itu bangsa. Iya memang saya jadi saksi sejarah, ayah saya ketua bangsa, komandan bangsa. Maka sekarang generasi muda sekarang ini jangan sok tahu ikut-ikut arus bahwa soal PKI korban. Bukan, pelaku utama pemberontak. Cermennya 48. Bung Karno sendiri yang menghadapi kemudian Sultan Siliwangi, banyak kiai santri di Madinah dan sekitarnya disembelih. Maka nyembelihnya sadis juga. Dalam keadaan hidup-hidup itu digergaji perut, coba mbok dulu langsung mati enggak? Perut lambat mati dan digoreng garing darah itu sampai sak polok, genangan darah dari para santri dan kiai. Ini tidak boleh dihapus, tapi memang di buku sejarah sekarang sudah mulai tidak ada. Pesan Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan kita tidak boleh melupakan sejarah ini. Sejarah gelap 48, sejarah gelap 65. Jangan lalu diputar balik menjadi seolah-olah PKI korban. Itu jelas-jelas pembohongan dan kebohongan publik. Siapapun yang berbicara. Sekarang masih banyak yang hidup. Generasi mudanya juga masih banyak yang hidup. Generasi anak-anak maksud saya hanya menjadi saksi. Tetapi keberingasan, kebrutalan PKI ya saya menjadi saksi. Suatu malam PKI berkelompok di depan rumah membawa celurit pedang dan sebagainya. Dari lubang kunci saya pinceng, mereka sudah dengan teriak-teriak dengan gayanya akan mencuri ayam. Ya apapun itu, ibu saya sudah nangis. Saya ya tidak bisa nangis belum umur 11 tahun belum gitu. Tapi sudah jelas tahu. Ayah kemudian berdoa dan menjatuh tangan kaki 3 kali langsung keluar. Alhamdulillah Allah memberi kekuasaan, mereka langsung buyar. Tahu
tua, entah tahu apa. Tapi ini penting untuk disampaikan bahwa sejarah perjalanan perjuangan bangsa ini tidak main-main. Toh nyawa, bukan hanya keringat, bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, tapi nyawa. 10 November menurut ayah saya minimal 6.000 santri yang wafat dari 30.000. Mereka juga banyak korban. Jadi 30.000 santri se-Jawa ini ikut di 10 November, yang mati 6.000. Memang ada yang mati banyak juga, dan mereka juga banyak yang mati, tapi jenderal-jenderalnya juga mati. Kaum muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu, terutama kaum muda, saya lihat, saya baca di sosial media itu koyok aduh gitu, koyok aduh, lalu percaya dengan apa yang suara di luar, dan itu kebohongan bahwa PKI korban itu bohong besar. Kaum muslimin rahimahullah, 98 adalah hari dimulainya reformasi. Kita semuanya masih tentu sudah besar ya, sudah tahu bagaimana peran perjuangan kita, bagaimana derap langkah gegap gempitanya semangat bangsa ini untuk menjadikan kemerdekaan berisi kebaikan dan kemakmuran keadilan. Sekarang sebentar lagi akan ada Pilpres. Mari kita bersatu, mari kita rukun. Pilihan itu terserah penjenengan. Ya sama dengan sekarang. Penjenengan sekarang pakai baju kan tidak sama juga. Ada yang pakai koplok-koploknya juga tidak sama juga. Bahkan ada yang tidak pakai koplok juga. Tidak apa-apa kan? Tidak masalah kan? Seperti inilah kita perlukan kehidupan bangsa kita. Wes, memang perbedaan itu fitrah manusia, ketidaksamaan itu adalah bagian sunatullah. Kita nikmati saja. Yang penting bangsa ini rukun. Milih pemimpin, pilihlah yang keyakinan penjenengan sesuai dengan akidah, sesuai dengan iman, sesuai dengan hati nurani penjenengan. Soal siapa monggo, yang penting ojo tukaran. Jasmila, jangan lupa syarat bahwa bangsa ini merdeka dengan perjuangan. Bangsa bahwa umat Islam seluruh dunia ini mengalami berbagai hambatan dalam perjuangan. Iya. Oleh karena itu mari kita teruskan jihad fisabilillah, jihad perjuangan dalam dakwah Islam demi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Ud 45 harus kita hargai itu. Nilai mahal perjuangan para tokoh, para kiai, para habaib, para sepuh kita jangan kita lupakan. Moga-moga kita semua termasuk hamba lulus dalam hidup di dunia ini dan lulus dalam kehidupan akhirat nanti. Amin. Amin. Aku lupa lihat. Fastaghfirullahaladzim. Wastaghfiruh innahu